sehat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Orbito Detri Romadoni, NIM 182111006, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta, semester 6, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit memaparkan sebuah tugas general review yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Muhammad Julidzianto. Beliau mengajar asuransi syariah. Selanjutnya, mengapa saya di sini menggunakan background pengadilan agama? Karena saya ingin menjadi advokat. Kenapa menjadi advokat? Karena advokat sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil, dan nanti setelah saya lulus menjadi sarjana. Selain menjadi advokat, saya juga bercita-cita menjadi pengusaha atau pebisnis agar bisa menghidupi keluarga saya dan kedua orang tua saya. Langsung saja, saya akan sedikit menjelaskan secara garis besar tentang asuransi syariah. Asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan usaha tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk tabaruk untuk menghadapi resiko melalui akad yang sesuai dengan syariah. Prinsip dasar asuransi syariah secara umum, yang pertama yaitu prinsip kepentingan, yang kedua prinsip itikat baik atau prinsip yang sempurna, yang ketiga prinsip indemnity, yang keempat prinsip proximate cause, dan yang terakhir prinsip subrogation. Kemudian prinsip-prinsip dasar asuransi syariah, yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga tolong menolong, yang keempat kerjasama, yang kelima amanah, yang keenam kerelaan, yang ketujuh larangan riba, yang kedelapan larangan maisir, dan yang terakhir larangan ghar. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu: yang pertama, asuransi konvensional, akadnya adalah transfer resiko diri tertanggung kepada penanggung. Premi yang disetorkan oleh tertanggung menjadi milik penanggung. Investasi dilakukan secara bebas dalam batas perundang-undangan. Perusahaan asuransi memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dalam pengalokasian dana asuransi. Kemudian asuransi syariah, akadnya tabaruk, premi yang disetor milik tertanggung kecuali dihibahkan. Investasi dilakukan sesuai ketentuan undang-undang dan tidak bertentangan dengan syariah. Dan yang terakhir, perusahaan asuransi hanya dapat bertindak sebagai pengelola dana saja. Kemudian jenis asuransi konvensional yaitu seperti kerugian jiwa sosial, dan kemudian asuransi syariah yaitu seperti kerugian dan jiwa. Asuransi kerugian yaitu upaya memperoleh perlindungan atas kerugian keuangan yang memuat akibat peristiwa yang tidak terduga seperti kehilangan, kebakaran, atau pencurian. Kemudian asuransi jiwa. Asuransi jiwa yaitu asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan karena meninggal terlalu cepat. Dan yang terakhir yaitu asuransi sosial. Asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hukum asuransi kepada pihak masyarakat. Prinsip dasar asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.